52 tahun RBS FM selalu di hati, bersama menjadi pribadi jujur dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesiana. Anda kembali mendengarkan suara RBS 204, Uung Yonas The Party Tour. Kita ada di ajang Simfoni Malam. Dan ada apa di Simfoni Malam untuk hari ini? Tetap stay di 101 FM, karena saya ingin mengajak Anda pertama kali untuk sama-sama merenung, ya. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. 52 tahun RBS FM selalu di hati, bersama menjadi pribadi jujur dan berkarakter. Baru saja kita dengarkan satu kidung membuka kebersamaan kita di Simfoni Malam dari Ebit GAD dengan Untuk Kita Renungkan. Kidung ini Indonesiana mendeskripsikan tentang musibah dan bencana yang terjadi di dunia ini, yang tidak lain hanya untuk membuat kita sadar bahwa sudah banyak dosa yang telah kita perbuat, dan mengingatkan kepada Indonesiana, duka menyelimuti beberapa daerah di Sumatera Barat, sebut saja Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solo, dan juga Kabupaten Solo Selatan dan beberapa daerah lain. Bencana berupa banjir bandang atau tanah longsor ini, dan berita-berita ini kita peroleh dari berita yang disampaikan dari berbagai media, bisa TV atau radio. Makanya malam ini kita akan ngobrol dengan tamu saya, yang mana beliau bertugas mengawasi lembaga penyiaran, khususnya radio dan televisi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Selamat malam dan selamat datang Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat, Bapak Robert Kennedy. Selamat malam Pak Uung, selamat malam juga bagi seluruh pendengar Radio RBS yang ada di Kota Padang. Sehat Pak kondisinya? Alhamdulillah sehat. Oke, kesibukan apa nih sekarang Pak Robert? Biasa kita di KPD Sumbar tentunya sesuai dengan tugas dan kewenangan. Kesibukannya ya memantau aktivitas siaran TV dan radio. Kemudian kita juga melakukan literasi kepada masyarakat. Kemudian juga kesibukan yang lain ya seperti mengajar. Saya juga mengajar di beberapa kampus. Tercatat juga sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ya? Iya. Oke, saya yakin pasti banyak sekali dan sibuk sekali Pak Robert, dan terima kasih untuk sudah menyediakan waktu untuk datang ke Arbes untuk menemani saya siaran malam hari ini. Bangga loh ditemenin sama Ketua KPID Sumbar. Sama juga bangganya ya kan. Dan selamat malam untuk Anda Indonesiana yang sedang mendengarkan kami siaran di 101 FM, atau Anda yang sedang mendengarkan live streaming di rbsfm.com. Juga Anda sedang menyaksikan saya di Facebook Ardian Das Uung Yonas. Kita juga live di situ. Dan nanti kalau Anda ingin bergabung dengan kita ngobrol di sini, bisa telepon langsung ke 08116688 101, atau bisa juga dengan kirimkan chat atau voice note. Untuk yang mendengarkan Arbes melalui live streaming, kayaknya dengan voice note saja ya, karena ada delay, jadi beberapa waktu nggak bisa langsung telepon. Baik, Pak Robert, bagaimana sekarang kan yang kita tahu sebagai pengantar saya tadi, saya bercerita tentang bencana yang terjadi di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam, yang parah itu di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar. Benar. Dan sampai sore tadi masih ada longsor terjadi, baru terjadi sekitar jam 3, jam 5 apa jam 3 tadi di Sitinjau Lawi kembali longsor. Iya. Nah, Pak Robert sendiri melihat ini dari berita-berita bencana yang tayang di radio dan televisi, bagaimana tanggapannya sekarang Pak Robert? Dari berita atau peliputan kebencanaan yang ditayangkan oleh TV dan radio, kondisi sekarang ini kita melihat ya masih dalam normal. Pemberitaan peliputan kebencanaan ini disampaikan oleh TV dan radio. Tentunya kita cukup prihatin ya dengan kondisi yang ada sekarang ini. Sumbar tidak henti-hentinya ya bertubi-tubi mendapatkan bencana. Sebelumnya pesisir selatan dan tanggal 11 dan 12 Mei kemarin
ini terdampak juga beberapa kabupaten kota. Ada yang cukup besar terdampak itu adalah Tanah Datar dan Agam, ya. Kemudian ada juga Padang Panjang dan Kota Padang, termasuk juga di daerah Solo, ya kan, di Surian. Dan tadi ya sebentar juga menginformasikan di Solo Selatan. Kita melihat peliputan kebencanaan ini sebenarnya ya, pada saat mau terjadi dan proses terjadinya kebencanaan itu ini sudah didokumentasikan. Ya, banyak dengan perkembangan teknologi sekarang ini sangat mudah kita dapatkan ya dokumentasinya yang direkam melalui HP. Kemudian kita bisa melihat ya tayangan rekaman ini di platform-platform seperti media sosial. Tentunya media elektronik juga memanfaatkan ini ya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, dokumentasi-dokumentasi yang ditayangkan di media sosial tadi. Untuk di TV dan radio, kita menyadari mereka memiliki peran yang strategis. Karena seperti ini Pak Ardian. Pak Uung ya, Uung Yonas. Bang Uung kalau saya dipanggil di sini, Oke. Pak. Pak Ardian siapa ya? Jadi begini Bang Uung Yonas, kita melihat ya kan, dengan kejadian bencana alam ini, pemberitaan ini banyak dilakukan oleh tadi ya media sosial, kemudian tentunya media sosial ini dalam bentuk empatinya memberitakan ya terkait kebencanaan ini, tetapi kita bisa melihat bahwasanya informasi yang disampaikan itu ya kadang-kadang tentunya banyak yang misalnya kayak korban yang meninggal kemudian yang berdarah-darah itu kan terlihat vulgar dan jelas. Sedangkan di TV radio kan ada batasan dan larangannya ya. Ya, kebetulan kalau di KPI kita tugas dari KPID sendiri mengawasi, bukan kita ya. Dulu kita. KPI sendiri mengawasi lembaga penyiaran radio dan televisi dan belum masuk kepada media sosial ya Pak Robert ya. Iya benar. Nah, tapi kalau kita melihat sekarang justru ancaman terbesar bagi masyarakat atau misalnya bukan ancaman sih, sasaran paling enak itu untuk masyarakat dan mengetahui paling cepat itu melalui media sosial. Benar. Apakah berita itu benar atau tidak itu belum bisa dijadikan acuan ya. Kadang-kadang itu juga kadang video lama atau segala macam. Jadi, nah sementara untuk televisi dan radio sendiri yang diawasi oleh KPID, pemberitaan seperti apa kondisinya sekarang Pak Robert untuk kondisi bencana ini? Kalau kondisi sekarang dari tanggal 11 mulai kebencanaan ini sampai di tanggal hari ini ya masih dalam kondisi normal, tidak ada potensi-potensi pelanggaran yang kita temukan. Untuk di TV itu ada 15 TV SSJ, cuman dari 15 TV SSJ ini hanya 7 TV ya yang ada program beritanya. Mungkin perlu dijelaskan SSJ maksudnya? Sistem stasiun jaringan. Jadi TV nasional itu dikenal dengan TV berjaringan. Kayak misalnya ada grupnya MCTV ya, kayak GTV, RCTI, iNews ya kan. Kemudian ada grup Tran, kemudian ada grupnya MTEK, SCTV dan Indosiar. Kemudian ada grupnya FIFA, Antv ya kan, kemudian TV One. Jadi seperti itu. Jadi ada 15 TV nasional atau TV sistem stasiun jaringan di Sumber ini. Dari 15 ini ada 7 TV yang ada program beritanya. Yang 7 itu adalah kayak RCTI, ya, kemudian ada SCTV dan Indosiar, kemudian ada Metro TV di situ, kemudian ada TVRI dan Padang TV ya kan. Yang TV lokal ya. Yang TV lokalnya. Kita melihat dari 7 TV ini memang durasi penayangan program berita itu bisa dikatakan 80 sampai 90% ya durasi yang ditayangkan, misalnya durasinya itu rata-rata itu 1 jam. 1 jam. Ya, 1 jam. Jadi semuanya memang menginformasikan tentang ini, tentang kebencanaan bencana yang terjadi bencana yang terjadi di beberapa Barat. daerah yang terdampak tadi akibat longsor, kemudian juga Galodo ini ya kan. Kita melihat informasi yang disampaikan masih normal, misalnya menyampaikan daerah-daerah yang terdampak musibah bencana tadi, kemudian juga mewawancarai ya kan korban-korban yang terdampak,
kemudian ada juga kunjungan beberapa kepala daerah, termasuk juga ada juga dari pusat ya, Bu Menteri. Kemudian ada juga berita tentang pemberian bantuan, termasuk juga proses sekarang ini sudah dilakukan recovery ya kan, perbaikan dari infrastruktur yang rusak itu menggunakan alat berat ya. Kemudian masih juga ada pencarian korban-korban yang masih belum ditemukan ya oleh tim BPPD misalnya kan. Kemudian ya intinya memberitakan dari proses yang sekarang dilakukan recovery, kemudian bagaimana si korban yang terdampak musibah ini tentunya sangat traumatik ya, terdampak secara psikologis, tentunya ada juga nanti perbaikan traumatik itu yang timnya yang mungkin turun nanti akan. Jadi hanya seputar itu. Kayak misalnya gambar korban yang kita lihat di media sosial itu ya, ini alhamdulillah tidak ada tayang di Berarti TV. bisa diberikan kesimpulan bahwa televisi dan radio yang ada di Sumatera Barat ataupun yang berjaringan tadi masih menayangkan pemberitaan tentang bencana ini masih sesuai dengan koridor yang sudah diatur ya. Ya, sesuai dengan koridor yang diatur, yang diatur di Baik. SPS. Nanti Pak Robert kita akan lanjutkan koridor. Saya sudah memberikan sedikit clue tentang koridor itu, bisa dikatakan itu rambu-rambu bagaimana KPI mengatur itu supaya kita betul-betul mendapatkan informasi atau berita yang tidak menakutkan atau tidak merupakan ancaman, tapi justru berita yang memang betul-betul memberikan sebuah informasi dan edukasi. Saatnya kita break dulu sebentar. Saya ingin Anda mendengarkan satu kidung dari sampul album milik Silaun Seven, Buat Aku Tersenyum. Untuk semua yang sedang mendengarkan Arbes di 101 FM dan di live streaming arbesfm.com. Datanglah sayang dan biarkan ku berbaring. Tuhan ini cinta atau bodoh. Dari Ratu Lagi 21 C Padang, 101 RBS FM, selalu di hati. Bersama menjadi pribadi jujur dan berkarakter. Ini dari pengantin baru, Mahalin dengan Mati-Matian. Indonesiana, terkadang media dalam meliput peristiwa bencana alam terdapat berbagai berita, ada beberapa berita yang salah atau janggal. Ini bisa membahayakan masyarakat yang mendapatkan informasi. Misalnya persoalan akurasi berita terjadi pada pemuatan data, gambar, bahkan video atau audio peliputan. Contohnya, dalam pemberitaan bencana erupsi gunung misalnya, ada beberapa media yang tidak memahami perbedaan istilah 5 km dengan kilometer 5. Beritanya seperti ini Indonesiana. Saat ini akan terjadi luncuran awan panas dari erupsi gunung yang mencapai 5 km. Namun ada beberapa media yang memberitakan bahwa luncuran awan panas itu akan mencapai di kilometer 5. Nah, secara makna, kilometer 5 berarti kawasan di sekitar pemukiman penduduk. Padahal maksud informasi itu adalah awan panas yang diprediksi akan meluncur sejauh 5 kilometer. Beberapa perkara etik jurnalistik mungkin saja juga agak kurang atau dilanggar. Dari tadi saya sudah memberikan clue bahwa Komisi Penyiaran Indonesia itu sudah memberikan pengaturan terhadap penayangan berita, apalagi masalah data, gambar, bahkan video atau audio. Nah, kembali hari ini, malam ini di Simfoni Malam saya ditemani sama Bapak Robert Kennedy. Beliau adalah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat. Tadi kita sudah ngobrol Pak Robert. Nah, sekarang kalau misalnya kita berbicara tentang rambu-rambunya ini, aturan peraturannya ini, bagaimana KPI memberikan aturan ini? Ya, KPI terkait peliputan bencana alam di lembaga penyiaran sudah mengeluarkan surat edaran nomor 515 tahun 2018. Kemudian sebenarnya surat edaran ini mengambil ya pasal-pasal yang ada di dalam peraturan KPI nomor 1 tahun 2012 dan nomor 2 tahun 2012 tentang pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Pertama, untuk pasal 22 dan pasal 25 di dalam pedoman perilaku penyiaran tersebut, ini menjelaskan bahwasanya penayangan program peliputan kebencanaan ini tentu
harus disajikan ya, mempertimbangkan akurasi ya, Ya. informasi yang disampaikan, kemudian harus adil dan berimbang, ya kan. Kemudian di dalam pasal 22 itu ini menjelaskan program tentang kepeliputan kebencanaan itu, yang paling utama itu adalah wajib lebih kepada pemulihan korban bencana, ya, termasuk Secara juga psikologis ya. ya, secara psikologis, termasuk juga korban dan masyarakat yang terdampak bencana. Kemudian tidak boleh tentunya ya menambah traumatik atau ketakutan dari si korban tadi. Misalnya memaksa atau menekan, mengintimidasi si korban, keluarga atau masyarakat yang terdampak bencana ini dalam meminta ya keterangan sebagai narasumber. Ya. Itu Kemudian sering juga ada beberapa televisi yang saya lihat memang padahal si narasumber atau si sasaran dia untuk diwawancara ini sudah nangis atau sudah tidak bisa ngobrol lagi karena tidak bisa ngomong lagi karena kondisinya memang sangat-sangat terpukul, depresi dan sudah tidak tidak fresh lagi untuk memberikan keterangan. Iya. Tapi kadang-kadang media justru memaksa untuk tetap memberikan keterangan. Ya kalau nangis ya nangis aja Iya. kan begitu ya. Iya, Tapi benar. sebenarnya KPI sudah mengatur itu Pak Robert. benar, sudah mengatur. Jadi dalam surat edaran tadi termasuk juga di dalam pedoman perilaku penyiaran pasal 25 tadi mengatur mengenai hal itu. Kemudian juga tidak boleh memaksa untuk mengambil gambar, foto atau Oh, ya. video ya kan Ah. kepada korban tadi, termasuk juga keluarga atau masyarakat yang terdampak bencana. Selanjutnya tidak boleh mewawancarai atau menjadikan narasumber anak di bawah umur, meminta keterangan atau menceritakan kronologi ya kejadian bencana alam tersebut. Padahal yang menjadi korban adalah bisa jadi orang tuanya Ya. atau adik kakaknya ya kan. Nah, sehingga mengembalikan traumatik kepada si anak tadi. Anak di bawah umur mungkin bisa diberikan keterangan biar Indonesia paham Pak Robert. Oh, ini usia berapa yang dikategorikan sebagai anak di bawah umur? Ya, anak di bawah umur itu kategorinya di bawah umur 13 tahun, Pak. Di bawah 13 tahun Ya, ya. jadi di dalam peraturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran itu dibagi klasifikasi umur ya, atau penggolongan berdasarkan umur dalam membuat sebuah program siaran. Termasuk juga tadi klasifikasi untuk menjadi narasumber tadi. Ya. Jadi untuk anak itu dari 6 sampai 13 ya kan. Ya. Kemudian nanti ada Remaja ya. remaja ya. Remaja itu 13 sampai nanti 17 Iya. ya kan. Baru 18 ke atas itu dewasa. Saya masih kategori remaja kayaknya. Ya. Nah, kemudian ini juga Pak Uung, ada juga pengaturannya di situ. Yang paling penting adalah harus menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi, Ya. ya. Kemudian pengetahuan ya, karena informasi yang disampaikannya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, ya. Nah, maka si TV dan radio tadi kalau misalnya mewawancarai narasumber, maka harus narasumber yang berkompeten ya kan. Kemudian yang lebih penting juga pengaturannya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, TV ini tidak boleh menampilkan gambar korban bencana alam tadi ya secara medium shoot ya, Ya. atau close up, di mana si korban tadi sudah meninggal. Kemudian walaupun dia tidak meninggal tapi dalam kondisi dia berdarah-darah ya, itu tidak boleh juga untuk ini ditayangkan. Nah, tapi sekarang masyarakat agak rancu sedikit. Kita lihat informasi paling cepat itu diterima, kita nggak bisa memungkiri ya, Ya. bahwa informasi paling cepat itu diterima dari media sosial. Benar. Berbagai macam platform, berbagai macam akun membuat informasi itu. Kadang-kadang ini nggak dibatasi, Pak Robert. Nah, sementara teman-teman kita di lembaga penyiaran, televisi dan radio ini patuh dengan aturan yang ada oleh diberikan oleh Komisi Penyiaran ya. Iya. Nah, tapi bagaimana sebenarnya kita harus memberikan ke masyarakat bahwa berita yang apakah ini tidak usah nonton itu atau gimana sebenarnya ini? Ya, saya melihat seperti ini ya. Kita mengajak sekarang ini agar masyarakat itu tentu harus cek dan cross check dulu ya kan,
informasi yang didapatkan di media sosial itu. Aha. Karena memang media sosial itu banyak yang diragukan keabsahan informasi yang disampaikan. Dia lebih mengejar kepada bagaimana memang mengambil empati ya kan dari masyarakat. Tentunya kita selaku KPI memiliki otoritas untuk meminta lembaga penyiaran ini menayangkan peliputan kebencanaan ini setiap saat. Dalam artian seperti ini Pak Ung. Jaga nanti peran-peran sentral ya tentang informasi peliputan bencana ini disampaikan oleh platform berbasis OTT media sosial tadi. Harusnya ini disampaikan oleh media TV dan radio. Kenapa? Media TV dan radio ini informasi yang disampaikannya kita melihat ya masih diyakini, masih dipercayai oleh masyarakat validitas informasi yang disampaikan. Pertama, mereka ada kontrol ya kan, kemudian pengawasan juga oleh KPID, sehingga memang informasi yang disampaikan itu tidak sembarang informasi, di cross check dulu ya kan validitas informasi yang disampaikan. Jadi keabsahan informasi yang disampaikannya bisa diyakini ya kan. Nah oleh karena itu lembaga penyiaran kayak TV dan radio ini ya memiliki peran yang sangat strategis untuk menginformasikan tentang peliputan kebencanaan ini kepada masyarakat. Karena memang informasi itulah yang paling yang bisa dipercaya dibandingkan medsos. Sebenarnya iya ya, cuman teman-teman kita di radio dan televisi punya keterbatasan sedikit karena harus melewati proses, pengeditan, kemudian pengiriman gambar dan segala macam. Kalau sekarang kan semua orang bisa jadi wartawan ya, bisa memberikan peliputan. Saya misalnya lagi jalan ke Bukit Tinggi, tiba-tiba ada macet atau tiba-tiba ada kecelakaan, saya tinggal ngambil handphone, kemudian masukin ke media sosial dan di mention atau di tag-kan kepada akun-akun berita. Nah itu udah jadi berita. Nah sementara kita harus memberikan sebuah edukasi ke masyarakat. Teman-teman di KPI atau di KPID juga harus memberikan itu kepada masyarakat bahwa berita yang layak dipercaya itu seperti apa gitu para Ben. Nah. Jadi ini tentu berita yang layak itu sebenarnya murah ya. Berita yang layak itu dia tidak maksudnya melebih-lebihkan ya. Kemudian juga berita yang layak itu adalah tentunya informasi yang disampaikan itu ada datanya, kemudian dia melakukan interaktif ya dengan narasumber yang memang memiliki kompetensi di situ ya kan. Tetapi saya ingin menanggapi ya apa yang Pak Uung sampaikan tadi Pak Uung, bahwasanya sebenarnya ya kalau kita lihat informasi mana yang lebih cepat disampaikan, kalau kita melihat kasus gempa yang terjadi di Palu ya. Kemudian juga bencana alam yang terjadi di daerah NTB itu. Kita kembalilah ke Palu tadi. Pada saat gempa besar di Palu itu semua infrastruktur terdampak. Sehingga jaringan Telkom nggak bisa, ya kan? Kemudian listrik pun mati. Akibatnya telekomunikasi putus. Ya. Satu-satunya yang bisa diandalkan untuk menginformasikan kondisi terkini ya. Keadaan bencana itu yang melalui radio, ya melalui radio. Sehingga radio itu menariknya lagi, dia bisa interaktif juga langsung dengan masyarakat, ya kan? Sehingga untuk mencari informasi yang waktu itu memang sulit untuk dicari melalui handphone tadi karena sinyalnya memang putus, ya kan? Ya orang itu mendengarkannya melalui radio tadi. Radio ya. Radio tadi. Jadi ini lebih cepat juga ya. Ini tentunya kita sampaikan radio masih memiliki peran yang sangat strategis ya kan pada kondisi bencana alam ini. Kemudian memang informasinya ya dibandingkan media sosial ya jelaslah keabsahnya ya kan. Karena memang KPI sudah memberikan aturan ya. Oke. Nah, kalau kita melihat sekarang dengan banyaknya pemberitaan ini, bagaimana himbauan dari KPI sendiri misalnya untuk teman-teman pekerja media? Untuk teman-teman pekerja media, apakah
KPI memang hanya sekedar mewarning saja atau sebelumnya sudah memberikan edaran, tadi Pak Robert bilang itu sudah merupakan edaran Iya. peringatan maksudnya, jangan sampai bla 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 gitu, jangan sampai begini. Nah, kemudian bagaimana Pak Robert membaca tanggapan dari teman-teman dari media peliputan bencana ini? Tanggapannya ya dari hasil pemantauan kami dari tanggal 11 sampai hari ini, kita melihat tayangan dibuat oleh TV, kemudian juga siaran-siaran yang disampaikan oleh radio itu sudah sesuai ketentuan peraturan-peraturan yang ada, ya. Rambu-rambu yang sudah ada di P3SPS termasuk juga surat edaran tadi. Ya. Jadi kita sangat mengapresiasi nih, mengucapkan banyak terima kasih ya kepada kawan-kawan di TV dan radio sudah berjibaku ya kan di daerah-daerah terdampak bencana ini untuk menginformasikan ya kan tentang kebencanaan ini kepada masyarakat luas yang memang informasi ini ditunggu-tunggu ya kan, apalagi bagi keluarga korban yang memang tidak berada di situ, misalnya dia berada di luar daerah itu ya kan menunggu itu bagaimana informasi, perkembangan kebencanaan itu ya kan, misalnya korbannya yang terdampak, daerahnya yang terdampak, kemudian bagaimana apakah sudah ada bantuan yang datang ya kan, kemudian tentunya juga ada ketakutan apakah kira-kira bencana ini akan datang lagi ya kan, maka tentunya kawan-kawan TV dan radio ini dengan informasi yang disampaikan ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Dan sampai sekarang ini ya, ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Tidak ada potensi pelanggaran kami lihat ya, yang kami temukan berdasarkan Kecuali pengetahuan kalau kami. misalnya ada yang protes, katanya KPI punya aturan tidak boleh memperlihatkan darah, tidak boleh memperlihatkan mayat, jenazah. Kemudian tidak boleh ini dan itu. Tapi ternyata kami dapat informasi ini itu dan setelah ditelusuri ternyata melalui media sosial. Iya, melalui media sosial. Dan kebetulan memang media sosial belum dalam pengawasan oleh Komisi Penyiaran ya. Benar. Oke, baik Indonesiana, saya menunggu Anda untuk bergabung dengan kita ngobrol di sini tentang masalah peliputan berita bencana. Bagaimana tanggapan Anda? Mungkin Anda menyaksikan ini di rumah, mungkin Anda menyaksikan itu juga melalui gadget pribadi Anda, dan bagaimana Anda menilai sebuah berita kebencanaan yang disajikan oleh beberapa radio dan televisi atau lembaga penyiaran yang kebetulan yang memang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Baik, kita break sebentar. Saya ingin berpesan kepada Anda yang sedang menuju rumah untuk menuju pulang ke rumah dari kantor mungkin atau dari mana saja. Tulus bilang hati-hati di jalan. Membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu, sepertimu yang ku kukira kita akan bersama. Barometer Musik Indonesia 101 RBS FM, selalu di hati, bersama menjadi pribadi jujur dan berkarakter. Ini dari Tulus dengan hati-hati di jalan. Apa kabar untuk Anda? Nah tuh, hati-hati di jalan kata Tulus. Ya, untuk yang masih di jalan, keluarga menunggu Anda dengan selamat sampai di rumah. Indonesia, beberapa media ini bisa kita temukan dan kita lihat juga ada beberapa media yang tidak profesional saat memberitakan bencana. Misalnya mencantumkan opini yang bersifat menghakimi. Misalnya ada salah satu media yang dulu mengabarkan bahwa awan panas dari sebuah gunung Merapi itu akan mencapai 60 km. Padahal pernyataan itu hanya dari narasumber yang belum bisa dibuktikan akurasinya. Nah, kalau misalnya kemudian masih ada wartawan yang menanyakan perasaan korban yang tengah ditimpa bencana hanya untuk mengejar rating tayang. Misalnya ekspresi sedih, histeris, ini jadi santapan yang diinginkan. Media televisi ini dihitung sebagai pelanggaran nggak Pak Robert? Kalau misalnya mereka memaksa atau memberikan narasumber yang tidak berkompeten seperti itu, apakah ini termasuk kepada pelanggaran? Ya, ini masuk pelanggaran. Jadi di pasal 51 di dalam standar program siaran disampaikan di situ
dalam khusus program peliputan kebencanaan mereka wajib ya untuk menghadirkan narasumber yang berkompeten, yang tentunya bertanggung jawab dari informasi yang disampaikannya itu, karena informasi yang disampaikan itu memang harus secara ilmiah ya dinilai. Misalnya terkait kebencanaan gempa bumi misalnya, melibatkan narasumbernya dari BMKG untuk menjelaskan bagaimana gempa bumi ini terjadi, kemudian Secara apakah teoritis ya, secara teoritis, secara ilmiah, kemudian apakah kemungkinan gempa ini akan terjadi lagi apa tidak, ya kan? Kemudian terkait bagaimana penanggulangan traumatik itu tentu melibatkan nanti bisa jadi dari dokter, kemudian juga psikolog, ya kan? Kemudian ada beberapa NGO yang memang Beberapa bertugas seperti NGO itu. juga yang bertugas di situ. Jadi memang orang yang berkompeten. Jadi informasi yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sekiranya nanti menghadirkan narasumber yang tidak berkompeten, kemudian menyampaikan informasi yang akhirnya menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan kecemasan di tengah masyarakat, maka tentunya ini akan tidak baik, ya Nah, kan? justru dengan kecemasan dan kegaduhan itu, hari ini malam ini kita membahas di Simponi Malam adalah bencana dalam berita. Ini ada dua konotasi. Bencana dalam berita yang pertama adalah berita tentang kebencanaan. Ya. Itu berarti ada bencana di dalam sebuah berita, dibikinkan sebuah beritanya. Ya. Dan kemudian juga bencana dalam berita ini adalah berita yang akhirnya memberikan bencana ke orang-orang. Kegaduhan, kerusuhan, bukan kerusuhan, kegaduhan, kegundahan ya. Kegundahan, ya. Kemudian bingung. Nih berita ngatain begini, gimana nih keluarga saya di situ seperti apa, aman nggak? Ini Iya. kan bisa jadi bencana juga bagi masyarakat jadinya. Benar, nah, benar. salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran tadi mungkin misalnya memilih narasumber yang tidak berkompeten, Iya. dan akhirnya beritanya bisa dikategorikan dalam tanda kutip ngawur. Gitu Ngawur, ya, benar. Nggak ada data, nggak ada ini, hanya menghakimi, Asumsi saja opini menghakimi. dan asumsi. Iya, ha. Oke, apalagi Pak Robert kira-kira pelanggaran yang bisa dilakukan, yang biasa dilakukan atau mungkin saja terjadi oleh lembaga penyiaran dalam peliputan kebencanaan ini Pak Robert? Kalau di TV, karena dia audiovisual, kita memang tidak hanya memperhatikan audionya saja, tapi lebih fokus kepada visualnya. Ya. Yang sering kita temukan itu yang menampilkan ya kayak korban tadi yang sudah meninggal, tidak di blur, kemudian korban yang berdarah-darah, ya kan. Ini diambil gambarnya secara medium, ya kan. Kemudian masih kita temukan juga si pihak reporter tadi mewawancarai si korban, kemudian memaksa si korban itu untuk menjelaskan kronologinya, kemudian menceritakan siapa saja yang menjadi korban, sedangkan pada saat kondisi itu sebenarnya dia sedang tidak nyaman, ya kan. Karena habis terdampak bencana ini, ya tentunya dia shock, tetapi tetap dipaksakan, ya kan. Dan ini kita bisa melihat. Kemudian juga ada juga beberapa berita itu masih menghadirkan, ya kan, anak-anak sebagai narasumber Ya, tadi untuk sudah menceritakan peristiwa yang terjadi tersebut. Kalau di radio, ini karena dia audio, tentunya kita fokus informasi yang disampaikan itu benar nggak datanya, dari mana dia ngambil datanya. Ya. Misalnya terkait korban, jumlah korban misalnya. Itu apakah informasi yang disampaikan itu benar? Misalnya jumlah korbannya adalah 10, tetapi dinyatakan di situ mungkin 15 orang, ya kan. Dia tidak mengambil data yang valid, misalnya data dari BPPD misalnya, ya kan. Atau mungkin juga terkait ada orang yang belum ditemukan, hilang. Padahal yang si korban yang dicari ini sudah ditemukan. Misalnya korban yang hilang itu ada 5 orang. Kemudian sudah ditemukan misalnya 3, katanya belum ditemukan semuanya. Nah, berarti kan masih ada keresahan juga, ketakutan juga bagi keluarga korban, kok saudaranya belum juga ditemukan sampai sekarang. Sedangkan informasi yang dia dapatkan dari keluarganya di kampung sudah, ya kan. Kadang-kadang ini karena itu
tidak di-upgrade ya. Tidak di-upgrade, maka informasinya harus valid. Ya. Dia menginformasikan itu. Ya, seperti itu. Secara kontinu ya. Secara Baik. kontinu. Kita kembali untuk break sebentar. Untuk saya mau ngucapin juga selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung di 101 FM dan juga mendengarkan RBS melalui live streaming di rbsfm.com. Juga yang sedang menyaksikan kami siaran Simfoni Malam hari ini di Facebook Ardian Das Uung Yonas. Kemudian nanti Anda juga masih bisa bergabung ya. Untuk teman-teman yang sekarang terdampak dalam kebencanaan yang terjadi di Sumatera Barat, teman-teman di Kabupaten Agam, teman-teman di Kabupaten Tanah Datar, atau yang di Solo Selatan, atau teman-teman yang sekarang sedang menunggu antrian jalan karena sedang dibersihkan bekas-bekas longsor yang ada di Sitinjau Lawi. Ingatlah bahwa kita akan tetap saling membantu, kita akan tetap saling mendoakan. Seperti Ruth Sahanaya dan Katon Bagaskara bilang, usah kau lara sendiri. Kulihat mendung menghalangi pancaran wajahmu. Tak terbiasa ku dapati terdiam mendura. Jujur dan berkarakter. Ini di album single milik Peter Pan pada waktu itu, belum berubah menjadi Noah, di tahun 2008. Judulnya Walau Habis Terang. Selamat malam untuk Anda Indonesiana yang masih setia di 101 RBS FM dan juga yang tetap mendengarkan kita di live streaming www.rbsfm.com dan yang sedang menyaksikan saya di live Facebook Ardian Das Uung Yonas. Kita tadi sudah berbicara tentang bagaimana peraturan, bagaimana hal-hal apa saja untuk mendapatkan sebuah berita kebencanaan sehingga masyarakat betul-betul memperoleh berita yang akurat dan benar, yang tidak menakut-nakutkan atau yang tidak menambah kekacauan atau kegundahan. Pak Robert, mungkin ada bagaimana lagi cara masyarakat untuk dapat memperoleh berita yang paling akurat dan yang benar itu? Ya, jadi begini Pak Ung, kita melihat dengan peralihan siaran analog ke digital berdasarkan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ tidak hanya peralihan teknologi ya dari analog ke digital, tetapi juga ada penambahan teknologi baru, yaitu penambahan perangkat peringatan dini tentang kebencanaan ini. Yeah. Jadi di siaran digital itu ada namanya sistem early warning system ya, early warning system atau sistem peringatan dini tentang kebencanaan ini. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Cara bagaimana menggunakan teknologi ini yaitu nanti masyarakat bisa ya untuk mengaktifkannya, memasukkan kode pos di masing-masing daerah. Misalnya kayak kita sekarang di Kota Padang, maka kita masukkan adalah kode pos Kota Padang ini. Kota Padang atau kelurahan? Karena kode pos kan ada kelurahan, ada segala macam. Kota Padang. Kota Padang berarti Kota Padang. 25.000 ya. Kalau di Padang kode posnya 25.000. Kota Padang. Perlu juga ingin saya sampaikan, jadi informasi mitigasi bencana tadi yang melalui sistem EWS tadi, Early Warning System tadi itu, informasinya tidak seluruhnya Indonesia ya, tapi hanya lokalitas di masing-masing daerah tersebut. Misalnya tadi kita menggunakan kode pos Kota Padang, maka informasi yang disampaikan hanya Kota Padang saja, tidak sampai ke daerah-daerah yang lain ya. Jadi kembali lagi untuk mengaktifkan teknologi ini kita masukkan kode pos tadi baik ke TV-nya kemudian juga ke set-top box-nya. Setelah ini diaktifkan maka kita akan mendapatkan nanti informasi seputar mitigasi kebencanaan ini. Jadi informasi ini bisa tentang kebakaran hutan, tsunami, gempa, apalagi sekarang ini ya kan gelodo ya kan dan juga longsor. Informasi ini disampaikan oleh lembaga yang berkompeten ya, BMKG, yang dimana BMKG memberikan informasi itu kepada pemegang MUK. Kalau di Sumbar ini pemegang MUK-nya kan Metro TV, TVRI dan Antv. Kemudian baru nanti informasi ini disebarkan oleh pemegang MUK itu kepada masyarakat luas melalui channel yang ada di TV digital. Melalui channel yang ada di TV digital. Jadi
ada satu channel yang bisa dimanfaatkan untuk menginformasikan tadi. Setelah kita mengaktifkan teknologi EWS tadi itu. Kemudian teknologi EWS ini juga nanti menjadi alarm peringatan dini dari bencana yang akan terjadi. Kalau sekiranya layarnya sudah berwarna merah, kemudian channelnya tidak bisa lagi dipindah-pindahkan, tidak bisa diakses, maka itu adalah peringatan bahwasanya akan terjadi bencana seperti gempa, akan terjadi gempa. Maka masyarakat harus segeralah mencari tempat yang aman. Untuk evakuasi ya. Untuk evakuasi. Langsung mencari. Jadi saat sekarang ini Pak Ardian, peran lembaga penyiaran itu memang betul-betul sangat krusial, apalagi dengan adanya sistem EWS ini ya kan, sangat bermanfaat sekali ya dalam rangka mitigasi bencana ini. Apalagi sistem EWS ini sudah dikuatkan dengan peraturan menteri. Dan sudah didukung dengan teknologi ya. Juga sudah didukung oleh teknologi. Oke, itu salah satu alternatif untuk masyarakat bisa memperoleh informasi yang akurat tentang kebencanaan. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit tentang potensi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Nah, kita pengen tahu nih Pak Robert, bagaimana sikap KPI jika ada pelanggaran dalam sebuah pemberitaan? Bisa jadi tentang berita bencana segala macam. Mungkin ya, ini masyarakat juga perlu tahu. Ini nanti kan masyarakat tidak, oh itu KPI itu yang larang, oh itu kan selalu dikasih dengan kata-kata seperti itu ekstrim. Maksudnya KPI kok ngelarang-larang aja sih gitu. Nah, sikap apa yang dilakukan oleh KPI kalau terjadi pelanggaran ini Pak Robert? Iya, terima kasih Pak Ong. Jadi kita sudah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jadi di undang-undang itu kita menjalankan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran apabila melanggar ya dari aturan-aturan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tadi. Misalnya kayak ada batasan dan larangan dalam peliputan kebencanaan, ternyata ada ya yang dilanggar ya kan. Maka tentunya sesuai kewenangan yang diberikan juga oleh undang-undang, termasuk juga pedoman perilaku penyiaran standar program siaran di pasal 50 kalau undang-undangnya, kalau di standar program siaran itu di pasal 75, maka disampaikan di pasal 76 itu apabila melanggar dari pasal-pasal yang ada tadi, maka KPI diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi. Ya, sanksinya itu adalah sanksi administratif. Sanksi administratifnya itu ada berbagai macam, dijelaskan di sini di pasal 75 itu. Pertama itu kalau kita temukan ada pelanggaran, tentunya langkah pertama adalah kita akan cross check dulu tayangan tersebut. Kemudian kita juga akan klarifikasikan kepada lembaga penyiaran yang menayangkan tayangan itu. Selanjutnya nanti kalau memang itu terbukti ini melanggar, maka kita akan berikan sanksi tadi. Sanksinya pertama adalah sanksi peringatan tertulis. Kalau sekiranya masih ditemukan lagi pelanggaran yang sama di program yang sama, maka kami akan melakukan penghentian sementara dari program yang tentunya melanggar tadi. Dan ini pernah kita lakukan. Ya. Ini pas pula yang kita hentikan itu tentang kebencanaan. Jadi dia menayangkan korban yang sudah berdarah meninggal dan itu tanpa di blur ya kan. Nah, akhirnya memang program itu kita hentikan sementara penayangan selama 4 hari. Kalau sekiranya masih melanggar lagi, maka kita bisa membatasi durasi dan waktu tayangnya. Kemudian selanjutnya kita juga diberikan kewenangan memberikan denda administratif. Kalau denda administratif ini besarannya cukup besar juga. Kalau TV itu sampai 2 miliar. Kalau radio itu 200 juta ya. Itu bayar ke negara ya. Bayar ke negara ya. Langsung menjadi BNPB, penerima negara, bukan pajak ya kan. Kemudian setelah itu kalau masih melanggar lagi dibekukan siarannya. Dibekukan. Ya, pembekuan atas rekomendasi dari KPI kepada menteri, bukan? Nah, kalau pembekuan kemudian pencabutan izin ini harus melalui tahapan tertentu yaitu putusan dari pengadilan. Seperti itu Pak. Berarti KPI sudah melakukannya seperti itu ya kalau misalnya melanggar. Baik, sekali lagi saya mengucapkan selamat malam untuk Anda yang sedang mendengarkan kita di live streaming.
Terima kasih yang sudah memberikan like dan jempolnya di Facebook. Terus juga kita mau break sebentar untuk pembicaraan tentang berita bencana dalam berita ini. Saya ingin salami teman-teman atau keluarga yang ada di Depok, Jawa Barat, yang ada di Kelurahan Ratu Jaya di Gang Masjid. Selamat malam spesial untuk Dr. Adelina Siregar yang ada di sana yang sedang mendengarkan saya malam hari ini. Happy birthday, panjang umur, sehat selalu dan bahagia ya. Ini spesial untuk Dr. Ade, sehat selalu dan penting semangat terus. Please welcome Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta. Sekian lama kita bersama di antara banyak peristiwa. RBS FM selalu di hati, bersama menjadi pribadi jujur dan berkarakter. Ini dari Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati. Pasti enak ya kalau kita punya penjaga hati, kalau kita punya penjaga diri, punya seseorang yang selalu menemani kita, selalu berbagi perasaan dengan kita. Kemudian capek pulang kantor malam hari ini ngobrol dan kemudian bisa berbagi cerita ya. Pasti itu adalah saat-saat yang sangat menyenangkan untuk Anda kalau memiliki seseorang. Oke. Baik, sudah di formasi 22 lewat 21 waktu tempat Indonesia berada, dan saya masih ditemani sama Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat KPID Sumbar, Bapak Robert Kennedy. Pak Robert, tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana potensi pelanggaran, bagaimana KPI bekerja, kemudian apa saja aturan-aturan terhadap pemberitaan bencana, kemudian juga gambaran-gambaran yang terjadi jika kemudian ada pelanggaran yang terjadi oleh lembaga penyiaran. Nah sekarang saya ingin kita semua yang lagi dengerin ini minta sebuah himbauan dari Ketua KPID atau dari Pak Robert malam hari ini tentang bagaimana penayangan berita ini untuk teman-teman di lembaga penyiaran pastinya. Ya tentunya dalam penayangan berita peliputan kebencanaan terus ya untuk mempedomani aturan-aturan yang sudah ada di dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, termasuk juga surat edaran nomor 515 yang sudah dikeluarkan oleh KPI. Kemudian tentunya kita berharap ya lembaga penyiaran ini bisa mengeliminasi ya hal-hal yang berdampak buruk. Tentunya bagaimana kita membuat kebaikan sehingga setidaknya diharapkan apa yang kita lakukan dapat meringankan ya kan beban bagi korban bencana alam tersebut. Seperti itu Pak Uong. Dan untuk masyarakat bagaimana memilih sebuah berita atau selektif memilih berita ini? Ya, masyarakat tentu kita harapkan selektif ya dalam memilih berita. Sebelum kita menyampaikan berita itu atau menyebarkan berita itu ke orang lain, atau kita meyakini bahwa berita itu adalah benar, kita harus cek dulu ya kan sumber berita ini dari mana, kemudian siapa yang menyampaikan, sehingga memang nanti berita-berita kalau sekiranya itu nanti menimbulkan kepanikan ya bagi masyarakat, maka ini harus dicek dulu kebenarannya apakah dari memang lembaga yang berkompeten atau orang yang berkompeten untuk menyampaikannya. Oke. Baik. Kita sudah panjang ngobrol malam hari ini. Rasanya kalau untuk ngebahas bagaimana pekerjaan Komisi Penyiaran mungkin nggak cukup waktu deh. Tapi kalau ini sekarang sudah kita batasi tentang bencana dalam sebuah berita. Dua konotasi atau dua interpretasi bagi Anda Indonesiana yang sedang mendengarkan kita di Simfoni Malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Robert, dalam begitu banyak kesibukannya masih bisa meluangkan waktu datang ke RBS FM untuk malam hari ini menemani saya siaran. Istimewa rasanya bisa ditemanin Ketua KPID. Saya istimewa juga nih, langsung sama host yang ya apa ya. Baik, oke.
boleh Pak Robert, kita ini masih bulan Mei. Iya. Kebetulan Arbes memang sedang masih dalam suasana berulang tahun Iya. 1 Mei ini. Mungkin ada ucapan untuk Arbes. Ya, selamat ulang tahun yang ke-52 bagi Radio Arbes. Kita harapkan ya Radio Arbes ini terus tumbuh dan berkembang, apalagi di usia 52 ini, usia yang sudah sangat dewasa ya. Terus menginspirasi, kemudian membuat program-program yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat dan juga menghibur masyarakat Sumatera Barat, apalagi program yang dibuat oleh Pak Uung ini sangat bagus menurut saya nih. Ada kolaborasi antara hiburan dan talkshow ya kan. Jadi masyarakat bisa mendapatkan manfaat ya, pengetahuan dan juga informasi yang bermanfaat. Sekali lagi ya, selamat kepada Radio Arbes ya, ulang tahun yang ke-52. Semoga selalu jaya di udara dan Kita punya call sign 52 tahun Arbes FM selalu di hati. Saya Robert Kennedy, Ketua KPID Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-52 tahun bagi Radio Arbes. 52 tahun Arbes FM. Arbes FM selalu di hati. Baik, terima kasih. Pak Robert, ada yang mau disalam-salami? Silakan. Siaran. Salam. Tentu saya ingin menyampaikan salam kepada istri tercinta yang sekarang lagi di rumah. Mungkin mendengarkan juga nih. Sama program. anak-anak ya? Ya, sama anak-anak. Sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Terus buat siapa lagi salamnya? Buat bapak saya, ya, bapak tercinta juga di kampung. Semoga selalu sehat-sehat, ya kan, dan bahagia selalu. Baik, kami dari Arbes FM mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk Pak Robert, Ketua KPID Sumatera Barat yang sudah hadir malam hari ini. Salam untuk teman-teman di KPID semua. Siap. Katanya lagi lembur ya sekarang. Iya Pak Om. Oke, salam semangat untuk teman-teman di KPID, untuk seluruh komisioner KPID Sumatera Barat. Pak Robert, saya pribadi juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya malam hari ini. Mungkin nanti akan saya ajak lagi, undang-undang lagi untuk topik yang berbeda dan suasana yang berbeda dengan kesempatan yang berbeda pastinya ya. Siap. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Indonesiana juga. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita di 101 Arbes FM dan di live streaming arbesfm.com. Saya tutup Simponi Malam dengan satu kidung Gea Indrawari. Kenalilah singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlalu